semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Dwi Heronisa, mahasiswi dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, yaitu mengenai komunikasi informasi dan edukasi, atau biasa disingkat dengan KIE. Di sini saya akan mengangkat tema mengenai kesehatan mental remaja di era digital. Kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan keadaan manusia dalam keadaan normal, tentram, dan tenang. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial manusia. Hal ini membantu manusia untuk berpikir, merasa, dan bertindak, menghadapi stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang tepat. 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Survei Kesehatan Jiwa Remaja Nasional menunjukkan bahwa 17,95 juta remaja di tanah air. Kesehatan mental merupakan bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan. Sayangnya, aspek ini masih sering terabaikan, terutama pada kalangan remaja. Masa remaja adalah masa transisi kritis dari anak-anak menuju dewasa, yang diwarnai dengan perubahan fisik, emosi, dan sosial yang signifikan. Saat ini, tekanan terhadap remaja semakin kompleks, terutama karena pengaruh teknologi dan media sosial yang masif. Di era digital, kemudahan akses informasi memang membawa manfaat besar, namun juga menghadirkan tantangan baru seperti bullying, kecanduan media sosial, dan krisis identitas digital. Ketidaksiapan mental dalam menghadapi tantangan tersebut bisa berdampak serius terhadap kondisi psikolog remaja, mulai dari stres, kecemasan, depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa pada tahun 2022 didapat hasil 5,5% remaja berusia 10-17 tahun dan pada tahun 2018 didapat 6,2% pada usia 15-24 tahun yang mengalami depresi. Dan WHO menyatakan bahwa 1 dari 7 anak atau bisa dikatakan 14% yang berusia 10-19 tahun mengalami kondisi kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental adalah penyebab utama disabilitas di kalangan remaja. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan edukasi menyeluruh dan berkelanjut untuk membentuk generasi muda yang sehat secara mental dan emosional. Kondisi kesehatan mental pada remaja saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kasus ini, seperti depresi dan kecemasan atau anxiety disorder, self-harm atau menyakiti diri sendiri, suicidal ideation atau bunuh diri, burnout akademik, dan ketergantungan media sosial. Penyebab dan pemicunya terjadi gangguan mental pada remaja bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, terdapat tekanan akademik. Stres akademik adalah suatu keadaan atau kondisi berupa gangguan fisik, mental, atau emosional yang disebabkan ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual siswa sehingga semakin terbebani dengan berbagai tuntutan. Jenis-jenis stres akademik. Yang pertama ada academic stressor, yaitu stres yang berkaitan dengan berbagai tugas akademik sekolah seperti penguasaan materi dan evaluasi presentasi belajar. Lalu yang kedua ada social stressor, yaitu stres yang berkaitan dengan interaksi atau hubungan interpersonal di sekolah seperti berinteraksi dengan guru, teman, sebaya, maupun segala macam bentuk partisipasi siswa di dalam kelas. Yang kedua, masalah hubungan sosial, di mana pertengkaran dengan teman, hubungan asmara yang rumit, atau perasaan dikucilkan membuat remaja merasa kesepian. Yang ketiga, kondisi keluarga, di mana keluarga yang tidak harmonis, overprotective, atau tidak peduli dapat memicu stres berlebihan. Yang keempat, media sosial. Algoritma media sosial memperkuat persepsi palsu tentang hidup sempurna, di mana terdapat cyberbullying masih menjadi isu serius yang sering tak tertangani. Yang kelima, bisa jadi trauma masa kecil,
di mana pengalaman kekerasan fisik, verbal, atau seksual dapat meninggalkan luka mental jangka panjang. Yang keenam, terdapat faktor genetik dan biologis, yaitu gangguan mental seperti bipolar. Setidaknya 40 juta orang di dunia mengalami bipolar. Gangguan ini membuat penderitanya dapat mengalami depresi secara bergantian dalam periode tertentu. Jadi kadangkala ia akan merasa bersemangat dan memiliki kepercayaan diri berlebih. Namun, di periode lainnya, ia akan merasa sedih, marah, serta hampa. Dikutip dari WHO, orang dengan gangguan bipolar memiliki potensi yang lebih tinggi untuk bunuh diri. Skizofrenia dan depresi bisa diturunkan secara genetik. Gangguan mental yang tidak ditangani dapat memicu dampak yang tidak baik, seperti prestasi menurun, kehilangan motivasi hidup, menarik diri dari lingkungan sosial, gangguan tidur dan makan, munculnya pikiran bunuh diri, dan ketergantungan zat seperti alkohol, obat-obatan, dan lain-lainnya. Gangguan kesehatan mental yang dibiarkan tanpa penanganan bukan hanya mempengaruhi kehidupan saat ini, tetapi juga masa depan remaja. Dengan adanya masalah ini, tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kita harus bisa mencegah dan menangani kesehatan mental pada remaja, yaitu dengan cara yang pertama, meningkatkan literasi mental, di mana remaja perlu memahami bahwa stres dan cemas adalah hal yang wajar dan bisa dikelola dengan baik. Kemudian, melakukan edukasi seperti lewat seminar, diskusi, atau konten media sosial yang positif. Yang kedua, deteksi dini. Peran guru, orang tua, dan teman sebaya harus peka terhadap perubahan perilaku remaja. Dan layanan konseling sekolah, posyandu remaja harus difungsikan secara aktif. Yang ketiga, dukungan sosial kuat, di mana remaja biasanya memiliki minimal satu orang dewasa atau teman dekat yang dipercayai untuk tempat curhat. Kemudian, komunitas sehat dan lingkungan yang suportif sangat penting. Yang keempat, pengelolaan stres positif, yaitu dilakukan dengan teknik relaksasi meliputi meditasi, journaling, dan olahraga ringan, dan menyalurkan emosi lewat seni, musik, atau aktivitas kreatif lainnya. Yang kelima, bantuan profesional, yaitu bisa melakukan konsultasi dengan psikolog atau psikiater jika diperlukan, dan penggunaan terapi kognitif perilaku atau CBT, terapi seni, atau dukungan farmakologis bila dibutuhkan. Dan terpenting adalah peran dan dukungan dari keluarga, di mana keluarga atau orang tua harus mendengarkan tanpa menghakimi, menciptakan ruang komunikasi yang sehat, memberikan kasih sayang tanpa syarat, tanpa membanding-bandingkan, dan menghindari tekanan berlebih terhadap anak. Remaja adalah aset bangsa. Kesehatan mental mereka harus dijaga dengan serius. Di era digital ini, tantangan psikologis yang dihadapi remaja semakin kompleks. Dibutuhkannya kerjasama antara individu, keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung kesehatan jiwa. Jangan pernah malu untuk bicara. Gangguan mental bukanlah aib, dan pemulihan adalah hak setiap orang. Edukasi, kepedulian, dan dukungan nyata adalah kunci agar remaja Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang sehat, kuat, dan bahagia. Dikala saya sedih dan putus asa, dikala suara menghakimi terus-menerus menghujam pikiran dan tubuh saya ingat kembali dan ulangi dalam hati kata-kata dari penulis dan filsuf kesayangan saya. Tidak apa, kamu sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kalau kita selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Terima kasih sudah menyaksikan video mengenai edukasi kesehatan mental remaja. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk membagikan pesan-pesan ini kepada orang di sekitar kalian. Bersama kita bisa membangun generasi remaja yang lebih sehat dan maju. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.